tanah yang baik tidak terjadi secara kebetulan. Demikian juga jika kita ingin supaya sabda Tuhan itu bertumbuh dan berbuah dalam diri kita, maka kita perlu bekerja keras untuk mencabut dosa. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Dan kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-15. Bacaan kudus yang kita renungkan pada kesempatan ini. Yang pertama dari kitab Yesaya pada bacaan pertama. Yesaya menggambarkan kepada kita semua tentang rahmat yang Tuhan berikan kepada kita manusia, dengan perumpamaan hujan yang menyuburkan bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kehendak Allah sungguh terjadi dalam hidup kita, karena Allah sungguh berpihak dan mengasihi kita manusia. Selanjutnya di dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 18 sampai dengan 23, Paulus dengan jelas menyatakan kepada kita semua bahwa dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ketika kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kita sebagai anak-anak Allah yang dipanggil dan diutus, lalu kita boleh mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan itu sendiri. Selanjutnya di dalam bacaan Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23 dibicarakan tentang penabur. Maka kalau kita merenungkan bacaan Injil hari ini, sebenarnya kita sementara berbicara tentang spirit penginjilan. Perumpamaan tentang penabur mungkin lebih tepat kita mengatakan sebagai perumpamaan tentang benih, karena fokus pembicaraan kita kepada benih yang adalah sabda Allah itu sendiri. Maka dari perumpamaan ini kita bisa mendapat dua refleksi penting. Yang pertama, bahwa firman Tuhan akan tumbuh dan berbuah jika ditanam di tanah yang baik. Tetapi tanah yang baik tidak terjadi secara kebetulan, karena ini adalah hasil kerja keras dan pengorbanan dari seorang petani yang pasti bekerja keras untuk mencabut rumput-rumput yang liar, membajak tanah, mengolah, memupuk, dan menyirami. Demikian juga jika kita ingin supaya sabda Tuhan itu bertumbuh dan berbuah dalam diri kita, maka kita perlu bekerja keras untuk mencabut dosa dan kelemahan dari hati kita, memupuk jiwa kita dengan praktek-praktek kebajikan Kristiani, memeliharanya dengan rahmat Tuhan, dan juga lewat sakramen-sakramen gereja. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahwa rahmat Allah itu terjadi ketika kita sungguh-sungguh memperjuangkan
rahmat itu dalam hidup kita. Dan yang kedua, Yesus membandingkan firman Allah itu dengan benih. Ini mau menggarisbawahi kebenaran bahwa firman Tuhan tidak datang kepada kita sebagai sesuatu yang sia-sia. Benih yang tertanam dalam jiwa kita, dan kita harus melakukan bagian kita dalam memelihara, merawat, dan mewujud nyatakan benih itu yang adalah sabda Allah itu sendiri. Ini alasan mengapa Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di bumi hanya selama 3 tahun. Pertanyaan kita sederhana, mengapa hanya selama 3 tahun? Setelah 3 tahun pelayanan Yesus, Yesus kembali kepada Bapa. Dan dia minta kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa Yesus tidak menyelesaikan semua karya yang Tuhan percayakan kepada dia. Yesus menugaskan kita semua, para pengikutnya, untuk mengambil bagian dan melanjutkan karya misi Allah. Karena itu, Yesus sungguh-sungguh membutuhkan kita. Tuhan sendiri telah menaburkan benih yang adalah sabda Allah itu. Dan giliran kita bekerja untuk membuat benih itu tumbuh dan berbuah demi keselamatan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Karena itu di sini dikatakan soal evangelisasi baru dimulai dari kita. Kita diutus dalam sebuah misi agar firman Tuhan itu berbuah di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman itu tidak boleh statis, pasif, bahkan mati. Firman itu harus menghasilkan buah-buah yang berlimpah di dalam hidup kita, yang diliputi oleh semangat Injil. Nilai-nilai Injil ini yang mau kita wartakan setiap hari dalam hidup kita. Dan salah satu semangat Injili yang dikatakan oleh Paus Clemens I, yakni kerendahan hati. Beliau mengatakan begini untuk kita semua: semakin tinggi kedudukanmu, hendaklah kamu semakin rendah hati. Karena itu, saya boleh mengatakan begini untuk kita semua, sebagai refleksi kita hari ini, bahwa puncak dari prestasi seseorang itu adalah kerendahan hati. Inilah semangat Injili yang ditanamkan Yesus di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.